Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA yaitu Bapak Cunardin SPD MPD dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 5 orang dengan judul materi gelombang dan bunyi. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada Sela Aprianda sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Kadek Ayu Lestari sebagai pemateri ketiga. Dan ada Anggresi Pawalo sebagai pemateri keempat. Dan ada Eeng sebagai pemateri yang terakhir. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat dalam suatu medium. Gelombang berdasarkan energinya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang merambat tegak lurus terhadap arah getarannya, seperti gelombang tali. Terdapat beberapa macam istilah yang dalam gelombang transversal, yaitu bukit berupa lengkungan ke atas dan lembah berupa lengkungan ke bawah. Amplitudo merupakan simpangan terjauh dari titik seimbang. Kemudian ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang mempunyai arah rambat yang sejajar dengan arah getarannya. Contohnya yaitu gelombang bunyi. Suatu gelombang longitudinal terdiri atas dua rapatan dan satu regangan. Itu saja materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya pemateri kedua yaitu sel Aprianda. Saya persilahkan kepada pemateri kedua. Terima kasih atas moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat energi gelombang di udara sampai terdengar oleh responder pendengar. Di sini terdapat 4 karakteristik bunyi diantaranya. Yang pertama, tinggi, rendah, dan kuatnya lemah bunyi. Yang dimaksud itu tinggi rendahnya nada ini ditemukan oleh frekuensi bunyi tersebut. Yang kedua itu nada. Nada bunyi musik akan lebih enak didengarkan karena bunyi musik memiliki frekuensi getaran teratur yang disebut dengan nada. Yang ketiga itu warna atau kualitas bunyi. Setiap alat musik akan mengeluarkan suara yang khas. Suara khas ini disebut kualitas bunyi atau yang sering disebut timbre. Yang keempat itu resonansi, merupakan ikut bergetarnya suatu benda karena terdapat benda lain yang bergetar serta memiliki frekuensi yang sama. Itulah materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu materi ketiga yang akan dibawakan oleh Anggresi Pawalo. Saya persilahkan kepada pemateri ketiga. Baiklah, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gelombang bunyi berdasarkan rentang frekuensi. Frekuensinya, di mana rentang frekuensinya ada 3 macam, yaitu tentang gelombang infrasonik. Infrasonik yaitu gelombang yang mempunyai jangkauan frekuensi yang sangat rendah sehingga tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Batas maksimum frekuensi gelombang infrasonik sekitar 20 Hz. Yang kedua itu tentang gelombang sonik atau sonic waves, yaitu gelombang mekanik yang mempunyai jangkauan frekuensi yang dapat terdengar oleh manusia antara 20 Hz sampai 20 kHz. Jangkauan frekuensi seperti ini dinamakan audio range. Yang ketiga itu gelombang ultrasonik atau ultrasonic waves, yaitu gelombang mekanik yang mempunyai jangkauan frekuensi sangat tinggi sehingga tidak dapat terdengar oleh manusia.
Batas frekuensinya di atas 20 kHz. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Anggres Pawalo. Selanjutnya pemateri keempat yaitu Kadek Ayu Lestari. Materi keempat saya persilakan. Baik, saya akan membawakan materi yaitu sifat-sifat gelombang bunyi. Adapun sifat-sifat gelombang bunyi yaitu gelombang bunyi adalah gelombang mekanik longitudinal. Bunyi tidak dapat merambat melalui vakum udara. Yang selanjutnya, gelombang bunyi mengalami pemantulan. Selanjutnya, gelombang bunyi mengalami pembiasan. Selanjutnya, gelombang bunyi mengalami pelenturan. Dan yang terakhir yaitu gelombang bunyi mengalami perpaduan. Selanjutnya yaitu komponen gelombang bunyi. Yang pertama yaitu amplitudo. Pada gelombang suara merupakan faktor yang menentukan keras tidaknya bunyi yang dihasilkan. Karena gelombang merupakan hasil dari sesuatu yang bergetar, maka objek getarannya akan mempengaruhi besar kecilnya bunyi yang dihasilkan. Selanjutnya ada frekuensi. Suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar, maka secara tidak langsung akan memiliki frekuensi. Yang ketiga yaitu ada periode. Suatu objek yang melakukan gerakan osilasi tentunya akan memiliki periode. Gelombang bunyi sebagai salah satu hasil dari sesuatu yang bergetar atau vibrasi juga memiliki periode getar. Selanjutnya fase gelombang. Gelombang bunyi dihasilkan oleh suatu getaran yang kemudian merambat melalui medium tertentu. Ketika gelombang mulai merambat, tentunya memiliki awalan yang tidak selalu sama antara satu dan yang lainnya. Selanjutnya ada panjang gelombang. Panjang gelombang merupakan besaran skala. Panjang gelombang memiliki hubungan yang invers terhadap frekuensi gelombang. Yang terakhir ada cepat rambat gelombang. Gelombang sebagai sesuatu yang merambat tentunya memiliki kecepatan selama proses rambatnya. Baik, itulah materi dari saya persilakan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Kadek Ayu Lestari. Selanjutnya materi kelima yaitu Saudari Eeng. Saya persilakan kepada Saudari Eeng untuk mempresentasekan materinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala gelombang bunyi. Di mana yaitu yang pertama, pantulan gelombang bunyi atau peredam suara pada dinding panggung teater dan bioskop merupakan antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi gejala-gejala pemantulan gelombang bunyi. Dan yang kedua, pembiasaan gelombang bunyi merupakan pembelokan arah rambat gelombang. Pembelokan gelombang bunyi ini disebabkan oleh perbedaan kerapatan medium yang dilaluinya. Dan yang ketiga, ada difraksi gelombang bunyi. Dalam proses difraksi adalah salah satu faktor yang berpengaruh adalah panjang gelombang dengan mengadopsi persamaan. Dan yang keempat, interferensi gelombang bunyi merupakan suatu fenomena yang dihasilkan oleh superposi. Dan yang kelima, resonansi gelombang bunyi. Peristiwa ikut bergetarnya garpu tala yang memiliki frekuensi yang sama disebut dengan peristiwa resonansi. Gelombang tersebut kemudian menyebabkan area di sekitarnya bergetar dengan frekuensi yang sama dengan getaran sumber. Dan yang terakhir, ada efek Doppler, di mana efek Doppler ini merupakan gejala yang terjadi ketika sumber bunyi mengalami
pergerakan secara relatif terhadap pengamat. Sekian materi saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.